Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang faham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok. Sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Nah, dia tak faham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum faham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram, bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami, tak paksa pun. Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Faham saya. Saya dulu belajar syariat, tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, faham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube, bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus, kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, tak luar. Macam yang mendapatkan innalillah ilahi roji'un, siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Bukan Nabi. Berani kau katakan Nabi itu mati? Sesempurnanya manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Tuhannya, berjumpa Tuhannya, satu-satunya hamba Allah yang dinyatakan Allah, yang diriwayatkan Allah di dalam Al-Quran, yang mendapat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kau ngomong mati? Ngomong. Mudah-mudahan siapa yang mengatakan Nabi itu mati, kau tak akan pernah mendapat syafaatnya.
Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau tidak akan pernah mendapatkan doanya daripada Rasulullah. Kau tidak paham bagaimana Rasulullah, dan kau tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam ucapanmu, di dalam hayalanmu, di dalam pernyataanmu, kau katakan nabimu mati. Kau tak akan pernah berjumpa kepada nabimu, karena pendapatmu nabi itu mah. Bagaimana kau mau jumpa dengan nabimu? Pendapatmu mengatakan nabi itu mati. Batal semuanya apabila ada kesyirikan. Syahadat yang dibaringi dengan kesyirikan, di dalam syahadat ada kesyirikan, batal. Di dalam solat ada kesyirikan, batal. Di dalam puasa ada kesyirikan, batal. Di dalam hidup ada kesyirikan, batal. Di dalam pikiran ada kesyirikan, batal. Di dalam pandangan ada kesyirikan, batal. Di dalam merasakan ada kesyirikan, batal. Di dalam perbuatan ada kesyirikan, batal. Tidak ada satu pun yang akan Allah terima. Tidak ada. Jadi sia-sialah amal kita, sia-sialah perbuatan kita selama ini. Yang kita katakan dapat pahala, amal kita sia-sia, sangat sia-sia. Yang kita katakan sholat, puasa, yang kita katakan sudah benar, sudah bagus, yang gerak kita, yang hidup kita, yang perkataan kita, yang pendengaran kita, yang penglihatan kita, daripada Allah. Semua amal kita, semua perbuatan kita daripada perbuatan Allah. La tatarabu zaratin biiznillah. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak akan bergerak kamu, tidak akan melihat kamu, tidak akan mendengar kamu, tidak akan berkata-kata kamu, tidak akan merasa kamu, tidak akan berpikir kamu, tidak akan hidup kamu, kalau Allah tidak mengizinkannya. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini, tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang boleh terjadi, tidak boleh ada sesuatu yang sukses, yang boleh jadi, kecuali dengan izin Allah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, semuanya dalam izin kuasa Allah semata-mata. Tanpa ada izin dan kudrat iradat Allah, tidak akan pernah terjadi. Sembahyang kita pun kalau Allah tidak izinkan, solat kita kalau bukan izin daripada Allah, bukanlah apa-apa, bukanlah pahala, tidak dapat apa-apa, karena bukan izin Allah. Jadi kalau suka izin Allah, kalau suka daripada Allah, mesti Allah yang izinkan. Suka Tuhan, mesti Tuhan yang izinkan. Di mana kuasa kita? Apapun yang kita buat, kuasa Allah, izin Allah. Terjadinya sesuatu itu, kuasa dan izin Allah. Jadi solat kita itu kuasa izin Allah. Pahala kita ini di mana?
Dapat pahalanya di mana? Kok puasa itu dapat pahala? Pahalanya dari mana? Lah, gerak-gerak. Sekarang ambil singkat aja. Hidup dihidupkan. Yang menghidupkan Allah. Dapat pahalanya dari mana? Hidup ini Allah punya. Kuasa ini Allah punya. Harta ini milik Allah. Dapat pahalanya bagaimana? Kok bisa dapat pahala? Lah Tuhan yang buat. Kok bisa dapat pahala? Lah wong Tuhan sing gawe loh. Sing gawe Allah, Gusti Allah pangeran kang kuasa. Kok njaluk pahala iki lho. Nah, makanya sholat yang dicari itu ikhlas, ridha Allah, bukan minta pahala, bukan malah jaluk upah. Jadi kalau sholat itu mintanya ridha. Ya Allah, aku minta ridhamu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, tempatnya di mana? Kalau Allah suka kepada kita ini kemana perginya? Kalau Allah sayang sama kita, Allah taruhnya di mana? Di kuburan. Kalau Allah cinta sama kita, Allah suka sama kita, dilempar di kuburan. Itu Allah tidak suka. Yang ngambil nyawanya juga bukan Allah. Kalau Allah suka ya dipanggil sama Allah, diceluk. Sopo sing diceluk Allah itu? Nafsu mutmainnah. Selain itu orang diceluk kalau Gusti Allah pangeran. Orang diceluk-celuk. Mampuslah kowe, Cek. Modarlah kowe. Enggak akan dipanggil. Tidak akan pernah dipanggil Allah apabila tidak dikenal Allah. Matinya pun tidak dikehendaki Allah. Matinya pun tidak diridai Allah. Bagaikan haiwan, wedhus, kebo. Mati koyok kebo, kayak ketek, mati ketek, mati wedhus, mendem. Mana innalillah? Innalillah ini artinya mendem. Innalillah ilahi roji'un, maknanya mendem, modar. Oh, loh. Masa innalillah wa innalillah diarteni mendem. Sing mendem iku hewan. Sing dipendem hewan. Iki piyambake iki apa iki? Hewan apa ora? Lho kok mendem? Terus bagaimana kok ada makam Rasulullah? Nah, yang disebut dengan makam Rasulullah ini kan mesti nantinya jadinya kontroversi. Ini pasti kontroversi. Ini masing-masing pendapat. Kita tidak boleh bicara pendapat. Nanti akhirnya rancu. Kan banyak pendapat, banyak hadis, banyak kaum. Kaum ini mengatakan Nabi itu mendem, aku ora. Banyak yang mengatakan Nabi itu mati, aku ora. Aku nggak ngomong Nabi itu mati, sebab dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Dia yang ditunjuki Allah. Nabi itu pesuruh Allah. Nabi itu Rasulullah. Nabi itu wali Allah. Nabi itu kesayangan Allah. Nabi itu yang dijamin Allah. Nabi itu wali Allah. Mosok mendem. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan wali Allah. Siapa yang tidak disukai Allah?
bukan kekasih Allah. Siapa yang tidak disukai Allah, bukan yang ditunjuki Allah. Siapa yang tidak disukai Allah, bukan yang dijamin Allah. Makanya banyak yang berpendapat, ya, banyak yang mengatakan, tidak sedikit yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu mendem, mati, meninggal, ditanam, dikubur. Tapi bagi orang-orang sufi, bagi orang-orang hakikat, bagi orang-orang makrifat, tidak mengatakan Rasulullah itu mati. Tidak. Kenapa? Dibuktikan dengan bertemu, berjumpa kepada Rasulullah. Ini buktinya Rasulullah tidak mati. Sesiapa orang yang matinya tidak dijumpai lagi, tidak bisa berjumpa lagi, dan tidak pernah dijumpai lagi, itulah yang dikatakan mati. Percaya Rasulullah itu dimatikan Allah? Percaya Rasulullah itu ditanam? Allah tidak selamatkan Rasulullah, kekasihnya, pesuruhnya, rasulnya. Sedangkan wali Allah aja raib. Sedangkan wali saja ada yang raib. Masa lagi tinggi wali daripada Nabi? Masa lebih tinggi wali daripada Rasulullah? Percaya mana? Mana sing dhuwur? Rasulullah karo wali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadalah setara, tiadalah sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang disempurnakan, yang dirasulkan, yang dinabikan, yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang diselamatkan oleh Allah, dan manusia sebagai contoh, sebagai suri tauladan, uswatun hasanah kepada yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan kebaikan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, komplit, jangkep. Nek diarani komplit niku jangkep iku apa? Yo. Aku kan wis lali. Nek Jawa iki aku kan artine rono rene. Jadi rada camplang lah ngomong. Camplang iku. Cemplang. Duduk cempreng. Kok cempreng sijine iku. Suarane. Nggih? Kagok lah iku halus yang ngono iku lah. Rada kagok. Jadi bagaimana kita ini boleh kembali kepada yang Maha Suci. Ini kan yang dicari. Tidak usah kontroversi apakah Nabi itu mati ke, meninggal ke, wafat ke, masing-masing. Tidak boleh membuat satu pernyataan yang menjadi kontroversi. Nggak usah gaduh, nggak usah geger. Sopo sing ngomong Nabi itu dipendem, ya wis kanggo. Kalau mati Nabi dipendem berarti matinya dipendem bisa. Iku mengkola, ya. Artinya masing-masing. Siapa yang beranggapan Nabi itu meninggal ditanam, ya, masing-masing. Sakarepmu, ya. Nek kowe ngomong Nabi ku dipendem, ya, di Madinah, karepmu rek. Aku ora melu-melu kowe. Aku ora apa-apa. Aku ora percaya Nabi utusan Allah, ya. Utusan Allah, kekasih Allah,
Habibullah, Waliullah, Haqqullah, Saifullah, Asma'ullah, Af'alullah, Sifatullah, Zatullah. Pasti kembali kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Asma Allah kembali kepada Allah. Af'al Allah kembali kepada Allah. Sifatullah kembali kepada Allah. Zatullah kembali kepada Allah. Itu buktinya. Berani kau katakan Nabi itu mati? Tunggu nanti. Nanti kita buktikan sama-sama. Rasulullah ya mengandungi asma Allah. Rasulullah mengandungi af'alullah. Rasulullah mengandungi sifatullah. Rasulullah mengandungi zatullah. Rasulullah haqqullah. Pasti kembali, haknya kembali. Kau berani lagi bilang mati? Mudah-mudahan kue sing mati. Iya. Nek kue doakan nabiku mate, aku doangi kue mate. Yo, podo ndongae. Ayo, tanding. Saya punya bukti kok. Yang mendapatkan innalillah ilahi roji'un, siapa? Siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Bukan Nabi. Berani kau katakan Nabi itu mati? Sesempurnanya manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Tuhannya, berjumpa Tuhannya. Itu satu-satunya hamba Allah yang dinyatakan Allah, yang diriwayatkan Allah di dalam Al-Quran, yang mendapat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kau ngomong mati? Omong. Mudah-mudahan siapa yang mengatakan Nabi itu mati, kau tak akan pernah mendapat syafaatnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau tidak akan pernah mendapatkan doanya daripada Rasulullah. Kau tidak paham bagaimana Rasulullah. Dan kau tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Karena di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam ucapanmu, di dalam hayalanmu, di dalam pernyataanmu, kau katakan nabimu mati. Kau tak akan pernah berjumpa kepada nabimu. Karena pendapatmu Nabi itu bagaimana kau mau jumpa dengan nabimu? Pendapatmu mengatakan Nabi itu mati. Kau tak akan pernah berjumpa dengan Nabi. Tak akan pernah. Orang yang mengatakan Rasulullah itu raib, barulah boleh berjumpa kepada Rasulullah. Yakin dia bahwasanya Rasulullah itu raib. Rasulullah itu kembali. Rasulullah itu kembali kepada empunya diri. Sebaik-baiknya kembalinya adalah Rasulullah SAW. Syariat yang paling sempurna itu adalah syariatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hakikatnya, tarekatnya yang paling sempurna, tiadalah setara sempurnanya tarekat adalah tarekat Rasulullah SAW. Hakikat yang paling sempurna, tiadalah yang menyamai sempurnanya hakikat Rasulullah SAW. Tiadalah yang menyamai, tiadalah setaranya ma'rifatullah, ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah sebanding, tiada taranya. Itu makanya sanad keilmuan kita, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, raib
bersanadkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan, berazaskan, berpondasi, berpegang kepada Al-Quran, sunnatullah wa sunnah Rasul, dan hadis qudsi. Peganglah ini, kau tidak akan pernah tersesat. Kau tidak akan pernah tersesat. Insya Allah kau kembali kepada Allah. Allah lah yang membimbing kau, Rasul lah yang mendoakan kau. Syafaat Rasulullah itulah ada kepada kau. Jangan pakai, jangan ikuti kecuali Al-Quran, sunnatullah wa sunnah Rasul. Jangan keluar daripada ini. Jangan percaya selain ini. Yakinlah seyakin-yakin. Jangan tinggalkan. Berpegang teguhlah, berpegang kuatlah, gigitlah dengan gigi gerahamu sekuat-kuatnya gigitan. Pegang kuat-kuat. Apapun, siapapun guru yang tidak berpandukan Al-Quran was sunnatullah was sunnah Rasul, sesat. Yang mengada-ngadakan, yang mengurang-urang, yang menambah-nambah, sesat. Yang tidak berpandukan Al-Quran, yang tidak mengikuti Al-Quran, sesat. Ini kata Rasulullah. Tak ada lain. Tak ada lain, tak ada sanad kecuali sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada syariat kecuali syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada tarekat kecuali tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hakikat kecuali hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada makrifat kecuali makrifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam, musyahada, ghaib, 7 tingkatan keilmuan, semuanya bersanadkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, aminullah wa barakallah.